Salam saudara-saudara, semua sehat-sehat. Puji Tuhan, kalau kita sehat itu sesuatu yang baik sini. Saudara-saudara, saya rindu membagikan firman Tuhan. Beberapa minggu Pastor Nikola selalu mengajarkan untuk kita hidup di dalam persekutuan, di dalam penyembahan, di dalam saling mengasihi, di dalam doa. Itu semua adalah hal-hal yang mulia, harus kita kerjakan. Tetapi tidak mungkin kita bisa berhasil, saya katakan tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus. Saya hanya ingin katakan, murid-murid itu berhasil dalam pelayanan, di dalam hidup mengikuti Tuhan karena Roh Kudus menyertai mereka. Oleh karena itu, hari ini saya rindu membagikan agar kita semua mengerti makin dalam arti dari penyertaan Tuhan. Ya, arti dari penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di Yohanes 14 ayat 15. Saya hanya sampaikan Pak Nicholas, gembala sini bilang bahwa tolong perhatikan Pak Sam karena kami ada dengan anak-anak muda kebaktian bahasa Inggris di taman. Jadi dia sedang melayani mereka di sana. Jadi kita di sini ya. Ayat 15 hingga 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, itu tidak katakan hanya some of my commandments, bukan some, tapi all. Ya, all my commandment. Ya, jadi semua ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang penolong yang lain ini adalah Roh Kudus atau bahasa aslinya, bahasa Greeknya Parakletos yang dimaksudkan di sini penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus ya kepada murid-muridnya dan kepada kita untuk bukan dalam waktu pendek tapi untuk apa? Selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Ingat, Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Luar biasa kan? Dia naik tapi dia datang. Tapi dalam roh. Ya, itu luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa itu yang bisa begitu hanya Tuhan. Benar kan? Nggak mungkin manusia naik datang terus manusia. Tapi roh berarti roh Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus itu satu adanya. Nah, di sini saya ingin menerangkan kepada saudara arti dari penyertaan saudara. Beberapa ibu di sini pernah yang sudah melahirkan pernah mengerti ini, ya. Saya rasa ini saya harus matikan dulu karena banyak ini kecil aja ya saya perlu ini. Saudara punya baby, ya. Saudara ada di ruangan lain, katakanlah di dapur atau di laundry sedang mencuci. Ya, saudara sedang bekerja bukan? Tetapi saudara sadar bahwa baby saudara ada di kamar situ. Itu yang namanya awareness bahwa your baby ada di sana. Jadi baru
dikit langsung saudara telinga dipasang untuk datang bukan? Atau dia bunyi agak keras mungkin jatuh. Jadi cepat lari ke sana kan. Itu yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan itu aware bahwa Roh Kudus itu hadiratnya ada di tengah kita, menyertai kita. Nah pertanyaannya, apakah kita sama seperti bapak-bapak yang anak jatuh juga kadang-kadang kita punya telinga nggak dengar karena sibuk dengan hal yang lain. Tapi kalau ibu-ibu pasti aware. Saya nggak tahu karena bapak-bapak biasanya kurang perhatikan hal-hal yang demikian. Ya karena dia nggak melahirkan. Ya kita bisa ngerti. Saudara-saudara, jadi sangat penting sekali. Yang pertama bahwa firman Tuhan ia menyertai kita. Dan apakah kita aware? Apapun yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, sedang drive, sedang bekerja, sedang berbicara dengan orang lain, aware bahwa ia menyertai kita. Saudara, Roh Kudus itu diutus itu untuk apa? Untuk beserta kita. Dan kita harus benar-benar appreciate, benar-benar harus bersyukur bahwa Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, the most powerful person on this universe, mau beserta dengan kita. Sadarkah kita bahwa ia ada dengan kita? Mungkin kita tidak sadar. Saya pernah jadi anak, satu waktu dalam masa saya tidak aware bahwa orang tua saya ada. Kenapa saya sibuk dengan kesenangan dunia? Saya tidak aware itu. Benar kan? Tapi biarlah kita sebagai anak-anak yang dewasa saat ini, kita mulai terus apapun yang kita kerjakan, telinga rohani kita sedang menunggu untuk apa yang ia katakan, apa yang sedang ia ingin lakukan melalui hidup kita atau di dalam hidup kita. Kita harus aware itu. Mulai sekarang meskipun drive, kita tahu firman Tuhan katakan, jikalau kita orang percaya, ini bukan berbicara tentang orang dunia. Orang-orang dunia tidak mengenal dia dan tidak tahu siapa, tetapi kita tahu dia. Saudara-saudara, ini penting sekali. Dan Tuhan itu ada untuk menopang kita, memelihara kita, untuk menolong kita. Saudara-saudara, Tuhan itu sama seperti sang suami juga. Kalau istri ada di shopping, ya, ada di shopping, tahu-tahu kita dengar di radio, kita tidak bersama-sama dengan dia, kita dengar di radio bahwa di situ ada kebakaran atau mungkin ada teroris sedang sandera orang. Saya ingin yakin bahwa para suami pasti akan menelpon istrinya, bukan? Ada teroris, ada ini, cepat keluar atau apa? Bukankah begitu kan? Kita tidak pergi menelpon orang lain. Siapa kira-kira yang akan kita telepon? Pasti orang-orang yang dekat dengan kita, bukan? Nah, Tuhan itu ada menyertai kita itu sama seperti demikian. Dia akan beritahu kepada kita hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang benar-benar orang tua kita aja kalah. Orang tua kita terbatas, bukan? Dia tidak tahu, tapi Roh Kudus itu bahkan sudah tahu bahwa apa yang sedang terjadi dan di mana kita berada, dia akan memberitahukan. Saudara pernah rasakan bahwa berapa kali dalam hidup tiba-tiba ada masuk gitu ya. Kita pikir ini ada suara atau apa, tapi itu kena. Sebenarnya itu Roh Kudus yang sedang berbicara kepada kita. Mengingatkan kita bahwa di depan ada bahaya. Saya sebagai satu orang yang suka pergi bertualang kemana-mana, pasti saya itu sebelumnya Roh Kudus sudah kasih tahu. Ada bahaya di sini, ada bahaya di sini. Cepat kita harus bertindak dan dia akan memimpin kita keluar dari bahaya-bahaya itu. Senang gak hadirnya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga itu dalam hidup kita? Senang gak kira-kira?
Mau hargain nggak? Mulai sekarang ya, bangun pagi always aware. Somebody is with you. Somebody is with you. Bahkan di dalam hal yang paling berat yang kita lalui pun, Ia ada. Karena firman Tuhan katakan, Ia penolong, Ia penghibur. Banyak hal yang orang-orang alami, saya tidak dapat menghibur mereka meskipun saya seorang gembala. Saya tahu, terbatas. Saya hanya bilang, Roh Kudus, hiburlah mereka. Karena yang mengetahui apa yang sedang terluka, apa yang sedang sakit, apa yang sedang kecewa, hanya Roh Kudus yang dapat tahu. Karena firman Tuhan katakan, Ia adalah penghibur kelas number 1. Dan Dia mengetahui semua. Wah, luar biasa. Nah, kita baca di Keluaran 33 ayat 17 juga, ya, Keluaran. Mulai dari ayat 15. Keluaran. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal-hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Musa itu, waktu dia di padang gurun, Tuhan katakan, kamu di sini. Dia bilang, jangan pergi Tuhan. Aku tidak akan melakukan apapun kalau engkau tidak menyertai kita. Karena dia sadar, musuh banyak. Orang yang mau dari dalam, dari luar banyak. Yang mau menjatuhkan dia dan membunuh orang Israel. Oleh karena itu dia hanya kuat. Dia hanya bisa, dia rasakan dia bisa memperoleh hikmat dan semua kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Berarti apa? Menyertai dia. Rindukah kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Ataukah kita bilang, I can do myself everything. Me, myself and I can do everything. Itu orang dunia. Tapi kalau kepercayaan kita yang benar, ini yang benar adalah Tuhanlah pencipta dan Dia rindu menyertai kita. Dan biarlah kita selalu welcome di dalam Dia. Ingat, makin kita berjalan dengan Dia, sebenarnya makin berhasil hidup kita. Saudara aminkan itu? Berapa banyak kita ambil keputusan dan keputusan kita itu memble atau salah. Benar gak? Benar kan? Kalau Tuhan yang memimpin, meskipun di depan mungkin kelihatannya kurang atau ini, tapi tujuannya karena Tuhan tahu semua akhir dalam hidup kita. Oh, akhir-akhir ini kalau kita tidak kuat di hadapan Tuhan, dunia itu akan menarik kita. Oleh karena itu kita hanya bisa melekat, hanya memegang tangannya saja supaya kita bisa melewati tantangan-tantangan yang berat di muka bumi ini. Oleh karena itu, jangan ada kesombongan dalam manusia kita. Bahwa kita dapat berjalan mengambil keputusan tanpa Tuhan di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, saudara, hiduplah sama seperti Nehemia. Saya selalu baca Nehemia. Ya, ia berhasil memulihkan orang Israel di kota Yerusalem. Tembok-tembok yang sudah hancur, yang sudah terbakar tiang-tiang gerbangnya. Ia dapat pulihkan dalam waktu, kalau nggak salah, 52 hari. Kenapa? Dari hal pertama, dia dengar tentang Yerusalem, dia berdoa. Waktu dia mau berhadapan dengan raja yang paling berkuasa saat itu, dia berdoa. Dia mau pergi ke
dapat apapun, dia berdoa. Waktu dia sedang membangun ada musuh, dia berdoa. Waktu orang-orang di dalam sudah pada discourage, capek, tidak sanggup lagi, dia berdoa, semangat baru datang lagi. Dia harus menghadapi orang-orang yang sudah rusak moralnya. Dia berdoa, Tuhan pulihkan. Saudara-saudara, oleh karena itu, belajarlah untuk hidup ini. Hidup ini yang paling penting. Siapakah yang menopang kita? Siapakah yang beserta dengan kita? Dulu saya ingat setiap kali orang bisnis di Jakarta selalu kalau itu aja pakai itu jenderal ini aja. Atau ini orang direktur ini aja. Atau kepala pajak ini aja. Mereka selalu mengandalkan manusia. Tetapi kebanyakan dari mereka semuanya mengalami masalah. Kenapa? Yang jenderal turun tiba-tiba, yang ini dipindahkan. Benar gak? Kalau sama Tuhan, dia tidak pernah ada yang namanya berubah. Dia akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu berbahagialah kita yang hidup di dalam hadirat, dalam kuasa dari penguasa yang tertinggi terbesar di alam semesta. Yaitu Bapa kita, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan Roh Kudus yang menyertai kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini namanya ini. Ya, jadi belajar hidup ini. Ia menuntun kita. Di sini saya tulis. Ya. Ia bersama kita orang percaya untuk menolong kita. Ia menuntun kita. Saudara, murid-muridnya itu ya kemanapun Roh Kudus yang menuntun. Kalau saudara baca di Kisah Rasul, sampai mau ke kota mana, dia tanya dulu. Oh ini, mau ketemu sama siapa? Tanya dulu, Roh Kudus kasih tahu. Dan Roh Kudus itu punya rahasia untuk menghadapi setiap circumstances. Apa saja. Ya benar gak? Kita kadang-kadang sudah mengerti sekarang tetapi di Medan sudah bingung ini mau bicara apa. Benar gak? Tapi kalau Tuhan itu the last second akan keluar bahasa hikmat dari mulut kita. Tuhan Yesus waktu ditantang atau ingin dijatuhkan, hikmat dari Tuhan keluar sehingga dia memperoleh kemenangan terus. Oleh karena itu berjalan dan mendengar dengan Tuhan Yesus itu, dia menuntun kita dalam hidup kita. Saya ingin katakan, semua orang boleh meninggalkan saya. Tetapi kalau Roh Kudus beserta dengan saya, itu sudah lebih dari cukup. Amin. Lebih dari cukup. Oleh karena itu tidak ada the person yang kita andalkan di muka bumi ini selain adalah Tuhan. Karena apa? Kita kalau mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Bukan karena apa? Bukan karena dia tidak baik. Karena dia manusia, ada keterbatasan. Benar kan? Berapa banyak orang yang sudah berjanji ingin menolong kita, tapi last minute bisa saja, oh saya bangkrut, saya susah, saya sudah kasih orang lain uangnya. Benar enggak? Bisa saja itu. Oleh karena itu, pegang. Hidup ini hanya andalkan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang mengerti mengapa ia ada bersama kita, menuntun kita, coba itu ada lagi tadi situ, mengajar kita. Saudara, bukannya saya ini ya, murid-murid Tuhan Yesus itu, waktu mereka menulis Injil, itu sudah lebih dari hampir rata-rata 25 tahun sampai 60 tahun Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu bukan kejadian itu langsung nulis. Mereka tidak terpikirkan waktu itu menulis sampai Injil Lukas itu, Markus Lukas itu tahun 50-an lebih. Padahal Tuhan Yesus kan tahun 30 kan? Iya, tahun 50-an. Habis itu ini kitab Yohanes sudah tahun 80-an, jadi sekitar 50 tahun. Tapi Yohanes masih mengingat setiap kata-kata yang Tuhan Yesus pernah khotbah. Kita masih ingat nggak orang pendeta yang khotbah 50 tahun yang lalu? Benar nggak? Kebanyakan sudah lupa kan? Nah ini dia masih bisa menulis Injil Yohanes. Itu kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajar. Mengingatkan. Luar biasa. Ya.
Saya ingin katakan hikmat itu sangat perlu. Dan kalau Roh Kudus yang mengajar kita, hikmat yang paling benar itu yang kita akan dapat dari Dia. Oleh karena itu makin mengerti penyertaan mengapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Karena pada waktu Tuhan Yesus berada di muka bumi, Ia ada di Galilea, Dia tidak ada di Yudea. Kalau Dia ada di Yerusalem, Dia tidak ada di Kaisaria. Tetapi kalau Roh Kudus saat ini dimanapun murid-murid berada, Dia bisa menyertai kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di Afrika, Tuhan berkuasa untuk mereka berikan tuntunan kepada mereka. Tuhan itu luar biasa sekali. Bisa deal dengan kita secara personal. Tidak ada orang yang lebih mengerti kita. Suami kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita tidak bisa semengerti yang Ia mengerti tentang kita. Ia bisa mengetahui kita lebih personal. Lebih dari Mr. Google. Kadang-kadang Mr. Google udah tahu kita ada di mana, bukan dia kirim kita di mana. Tapi kalau Roh Kudus, Ia mengetahui yang terdalam dari kita. Dan luar biasanya lagi, Dia bisa bekerja secara corporate. Seluruh muka bumi Dia kasih tahu bahwa sekarang ini akhir zaman. Dia kasih tahu bersamaan. Luar biasa bukan? Kenapa? Dia Tuhan. Jangan berpikir Tuhan itu seperti kita. Terbatas kita deh. Benar gak? Ini otak ini kalau dipaksa satu hari baca, belajar sedikit sudah sakit bukan? Benar gak? Sakit kepala? Ya. Tapi kalau Tuhan, Dia luar biasa. Saudara bayangkan tentang alam semesta ini aja. Tidak setelah alam semesta terlalu besar. Bumi kita sini aja, manusia sepintar-pintarnya masih banyak hal belum tahu atau belum ditemukan. Yang ada di bumi, planet yang kecil ini aja. Luar biasa bukan Tuhan itu. Oleh karena itu terus membunyikan Dia. Ya, yang keempat mengerti, Ia menghibur kita. Seperti tadi pagi dengar kabar, tentu Ibu Ruth menangis dengan saudara-saudaranya. Tapi dia tidak orang bilang sampai berteriak-teriak, lost control or something. Bukan, dia tetap saja, aku siap sama-sama kita ke gereja. Kenapa? Karena ada kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus itu. Oleh karena itu, apapun yang kita alami di muka bumi ini berapa besar masalahnya, tetap ada Roh Kudus yang lebih besar dari persoalan kita. Amin. Oleh karena itu, mulai hari ini, ya, mengerti hadirnya Dia dalam hidup kita. Lapar dan haus kita akan Dia untuk Dia hadiri kita. Kadang-kadang sebagai manusia kita rindu seseorang ada dalam hidup kita, bukan? Benar enggak? Ya toh? Apakah suami lagi pergi lama-lama di luar negeri, kepengen supaya dia cepat balik, bukan? Kita rindu. Sendiri mungkin ya enggak mungkin kata kesepian, tapi mungkin rasanya kurang enak gitu. Ada lebih enak. Ya, kalau manusia kita bisa rindu, saya ingin katakan biarlah hati kita lebih rindu akan Roh Kudus. Karena Dia beserta kita. Dia menguatkan kita, menolong kita, menuntun kita, menghibur kita. Luar biasa. Bahkan berikutnya lagi apa? Ya, Dia menginsafkan kita. Ingat, beda saya hanya ingin sampai iblis datang untuk condemn kita. Menyalah-nyalahkan kita. Tapi kalau Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Beda dong ya, kayak kita marah anak lagi ini, atau kita marah anak supaya dia insaf. Kalau bapak mama yang benar kan kita ngajar anak supaya dia insaf kan. Supaya dia berubah atau dia sadar kesalahannya. Supaya dia bisa hidup jalan yang benar. Nah itulah Roh Kudus. Jadi kalau firman Tuhan katakan Holy Spirit convict you. Convict bahasa Inggris itu kayak terus. Kayak dia bilang kamu perlu bertobat. Kamu perlu salah. Nah itu Roh Kudus. Tapi kalau yang bilang begini, kamu mah gak berguna, kamu mah mati, kamu mah ya udahlah, gak ada macam-macam lagi, kamu punya binasa. Itu datangnya dari iblis yang kayak gitu. Karena Roh Kudus selalu apapun punya tujuan yang terbaik untuk kita, memperbaiki kita supaya kita ini. Benar kan? Ya inilah, wow. Saya ingin katakan bahwa saya senang rindu sendiri dengan Roh Kudus berjam-jam hanya talking to Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu luar biasa. Ya, Dia
setiap kali kita bicara dengan dia, dia jawab. Dia jawab, ya. Mungkin kalau dia belum jawab, coba kita periksa dulu. Mungkin kita punya percakapan yang tidak sebenarnya, ya. Tapi kalau kita benar dari dalam hati rindu akan dia, dia berbicara. Dan saudara kata, bagaimana dia bicara? Itu satu pertanyaan yang paling saya dapat dari orang-orang. Om Sam, bagaimana dengar suara Roh Kudus? Kebanyakan begitu kan? Saya hanya ingin katakan, dia berbicara, cuma kita yang mungkin frekuensinya belum tepat, sehingga kita tidak mengerti. Katakanlah begini, kita ingin nonton channel lain, ada rugby, tapi kita tekannya ABC, ya nggak dapat karena dia punya frekuensinya beda. Benar nggak? Oleh karena itu kita harus in tune dulu. Itu persatu. Hati kita itu lapar dan haus ingin berbicara dengan dia. Itu nanti dia akan berbicara. Kalau kita orang bilang hanya datang pada waktu butuh saja, ingat loh, banyak orang hanya datang kepada Tuhan lagi butuh aja. Kalau nggak butuh lupa. Saya juga tahu ada beberapa orang yang datang kepada orang tertentu hanya kalau lagi butuh. Pinjam ya, datang. Tapi habis pinjam nggak muncul lagi. Benar nggak? Kita kan mungkin saudara pernah alami begitu kan. Kalau lagi butuh, lagi susah, lagi ini, lagi apa, datang ke Tuhan. Tuhan itu emangnya siapa? Benar nggak? Kita harus hati-hati. Oleh karena itu datang kepada Tuhan dengan hati yang selalu katakan, Tuhan, I love you who you are. Karena engkau adalah Tuhanku. Bukan karena dia adalah bim salabim sumber dari gini kita. Jangan. Don't treat God like that. He's Almighty God. Dia mengasihi kita hingga dia menyertai kita. Oleh karena itu yang saya rindukan. Kalau kita ingin dengar suara dengan dia. Saya hanya ingin katakan dekatlah hati kita dengan dia. Oh gimana itu saya sudah dekat. Kasih contoh, saya ini sama Ibu Ruth, waktu dulu dia ngomong apa saya nggak ngerti, saya ngomong apa dia nggak ngerti. Tapi sekarang dia baru begini aja saya sudah ngerti. Kue pisang sudah siap-siap memang. Atau saya gitu aja. Benar kan? Kenapa? Karena ini, dia jalan saja dari jauh langkahnya aja saya sudah tahu. Itu Ibu Ruth itu yang sedang jalan. Benar. Benar kan? Sesudah 40 tahun bersama pasti tahu dong. Ya, masih pertama dia ngomong bahasa Indonesia, tapi saya mengertinya lain lagi. Ya, karena itu dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan enggak? Saya hanya bilang, kita tidak tahu waktu kita di muka bumi ini berapa lama. Amin? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, sisa hidup ini, lakukan yang paling Tuhan inginkan. Dan bergaullah, dekatlah dengan pribadi yang paling dekat dengan dan yang rindu akan kita dan yang mengerti akan kita yang selalu ini. Dan yang keenam dari sini, dari kedua, bagian kedua, itu ia memberitakan kita hal-hal yang akan datang. Saya hanya ingin kasih tahu saudara, setiap kali saya buka Alkitab, Roh Kudus itu selalu menuntun saya saat ini untuk hal-hal apa yang sedang akan terjadi di muka bumi. Ya, saya waktu hari Selasa malam itu saya baca tentang Matius, tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ada perang, kerajaan melawan kerajaan, ada gempa bumi, ada banjir, ada kelaparan, ada pestilence itu ya, pestilence itu sampar ya. Terus saya bilang, loh gempa bumi akhir-akhir ini enggak ada. Banjir ada di India, Bangladesh tuh habislah jutaan orang kena. Kalau kita sini ada, tapi kan sudah beberapa bulan. Terus saya bilang, aduh gempa bumi enggak kena. Pagi-pagi langsung news Afghanistan ada gempa bumi. Dan saat ini adalah saat di mana hal-hal yang dikatakan Tuhan semuanya sedang terjadi bersamaan. Termasuk ya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Mesias palsu, Israel sudah menjadi satu negara, semuanya sedang terjadi. Oleh karena itu Roh Kudus kasih tahu, tugasmu saat ini beritakan kepada orang supaya
siap-siap. Kalau dia tidak datang untuk menjemput kita orang-orang percaya dalam rapture, ataukah kita yang akan kembali ke sana. Benar nggak? Oleh karena itu tadi malam kita pergi ke famili saudara kita yang sudah berteman lama di daerah Ingleburn, kita bilang, terima Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi agami. Oh saya agama ini, saya agama. Ingat, tidak ada agama pun yang menyelamat kita. Yang menyelamatkan kita hanya satu pribadi, Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Amin. Amin. Miliki itu dalam hidup kita. Miliki itu dalam hidup kita. Mari saudara-saudara. Yang ketiga, yang memberi kuasa dari atas. Kita semua kalau kita berjalan dengan cara manusia bisa hidup. Bisa berhasil dalam level manusia. Tapi kalau kita ingin memenuhi rencana Tuhan, kita harus dapat kuasa dari atas. Kenapa Tuhan menyatakan kepada murid, aku akan beserta engkau. Aku akan beserta itu, aku juga memberikan engkau kuasa. Perhatikan, sebelum Roh Kudus turun, murid-muridnya ada yang bertengkar, ingin siapa yang lebih penting di kursi kiri kanannya Tuhan Yesus. Benar enggak? Ada yang menyangkal, ada yang mengkhianatin, ada yang ngomongnya asal bunyi. Saudara-saudara, semuanya itu terjadi. Tapi sesudah Roh Kudus turun, pribadi yang sama itu semua menjadi orang-orang yang luar biasa. Ingat loh, mereka pedagang ikan dan itu penangkap ikan. Tapi bisa jadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang ada dalam hidup mereka. Memberikan mereka karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan, karunia Roh Kudus untuk mengadakan mujizat, karunia Roh Kudus untuk mengerti orang jahat atau orang baik. Itu semua dia berikan kepada kita. Dan kalau kita orang percaya di zaman sekarang yang ingin beroperate khotbah atau apapun dengan kekuatan kita, tertidurlah jemaat. Maka jemaat jadi hanya sebatas agamawi saja. Ya, tapi kalau benar-benar ingin hidup dinamika Roh Kudus bekerja dengan kuasa, kita hanya satu, mengandalkan Dia yang hadir dalam hidup kita untuk memberikan kita kuasa urapan sehingga saudara-saudara tahu, Petrus pada waktu, saya tidak usah baca lagi ya, ayat itu Kisah Rasul ayat pasal 10 ayat 45 ya, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan yang bersaudara menyertai Petrus tercengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa yang lain. Saudara, ini konteks berbicara di rumahnya Cornelius, seorang perwira Italia yang bertugas di Kaisarea. Dia sedang berbicara. Saudara-saudara, jikalau kita ingin orang berubah, orang mengalami Tuhan, orang benar-benar dijamah oleh Tuhan, kita hanya satu, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan menginjil orang pakai kekuatan kita sendiri. Kita hanya ngomong untuk dia mengerti di otak, hatinya tidak tersentuh. Tapi kalau kita berbicara dalam kuasa Roh Kudus tahu tepat apa yang sedang dia butuhkan atau yang dia gumulin di dalam roh dan hatinya, dan itu akan tembus. Berapa kali kami bicara dengan orang, baru ngomong berapa kata, orangnya sudah menangis dan bilang, kita mau terima Tuhan Yesus. Saudara, itu kenapa? Bukan karena kekuatan kita. Kita terbatas semua. Intelektual kita hanya bisa connect dengan intelektual orang lain. Tapi kalau roh kita, Roh Kudus yang ada dalam kita, bisa menyentuh Roh Kudus yang ada dalam kita. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini berjalanlah dalam kuasa dari atas. Kuasa urapannya, karunia-karunia Roh Kudus yang tercatat dalam 1 Korintus 12 itu, karunia menyembuhkan, karunia marifat, karunia hikmat, semua itu ada di dalam hidup kita kalau kita berjalan dalam. Semua itu dibutuhkan. Roh Kudus berikan supaya kita mampu menghadapi dunia. Tuhan tidak pernah untuk perjanjian baru ini ingin membuat orang
ia percaya itu hanya karena keyakinan kita. Karena Rasul Paulus katakan begini, aku tidak mau datang dengan hikmat manusia, tetapi aku mau datang dengan hikmat Roh Kudus supaya dapat mengubah hidup orang dari dalamnya semua. Oleh karena itu saudara-saudara, yang keempat terakhir saya ingin bagikan. Yang kelima, ya, yang keempat mestinya itu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus ini mampu menghasilkan kita buah-buah Roh Kudus. Kita sudah tahu buah Roh Kudus, situ apa? Buah roh ialah apa? Kasih. Kita sama-sama baca. Amin, saudara-saudara. Itu ada 9 buah. Ya, ada yang lebih, tapi di-describe di situ 9 aja sudah cukup. Saudara-saudara, saya hanya ingin katakan dari kata kasih, kita manusia tidak punya kasih kalau bukan Roh Kudus yang menghasilkan kasih dalam hidup. Kasih kita itu sangat kontekstual atau subjektif. Oh, orang ini baik, kita kasih, balas dia. Benar nggak? Musuh yang menyakitin kita, apakah kita masih bisa mengasihi dia? Benar kan? Ini benar loh. Oleh karena itu kasih, sukacita. Oh, apalagi sukacita, lagi senang-senang, happy-happy. Lagi persoalan sedikit sudah kayak udah ini. Benar kan? Bagaimana kalau orang yang ada sukacita dari sorga, dari atas ya, meskipun goncang semuanya. Kena pukul dikit, tapi cepat sukacita itu muncul. Di Nehemia katakan, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Kekuatan, ya sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Kita bisa hadapi apa saja, ada sukacita dalam hidup kita. Nah, di situ lagi apa? Damai sejahtera. Ini buah yang dihasilkan dari Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus itu hanya bisa dihasilkan kalau kita connect dengan sumbernya, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera? Dunia sedang tergoncang begini, bukan? Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, kita akan ada damai sejahtera selamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini katakan apa? Kesabaran, oh itu persoalan saya itu. Ibu Ruth tahulah ya. Itu salah satu yang sebagai manusia kami sedang bergumul itu. Apalagi sudah jam kebaktian, gak jalan-jalan, itu Tuhan tolong saya. Benar kan? Saya enggak ini ya. Ya orang perempuan lainnya masih make up, kita enggak perlu make up ya. Mandi 5 menit sudah bisa jalan. Ya benar kan? Jadi sekarang saya mengerti itu. Ya saya bukan orang perempuan. Ya saya enggak perlu harus ganti tas apa. Saya enggak perlu. Tapi kesabaran ini yang membuat kita semua harus belajar. Para pria di sini semua sudah sabar? Oh belum, ya jujur ya. Ya kita kalau sama orang lain kadang-kadang kita sabar ya. Di bank kita antri begini gak apa-apa saudara. Kalau sama istri baru 2 menit aja, kok lama banget sih? Benar gak? Kita perlu sabar. Dan buah sabar itu hanya bisa saat kita tenang dalam Tuhan. Kita punya waktu. Kita punya percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita ketenangan itu semua. Sabar, ya. Itu apalagi di sini kemurahan. Ya, saya sedang mengkonseling orang yang sedang musuh keponakannya luar biasa. Dia bilang kalau dia ada di Australia sini saya bunuh dia. Benar enggak? Terus saya selalu bilang bermurahlah karena barang siapa yang bermurah, dia akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Amin. Kita sini gampang mengampuni enggak? Orang salah sedikit kita masih ingat atau cepat-cepat lupa. Buang-buang ya, itu sampah. Kalau benci orang itu sampah, merusak kita sendiri. Oleh karena itu secepat mungkin buang. Kalau kita juga mau kita ingat loh, kalau kita nggak mengampuni damai sejahtera tuh nggak ada loh. Terus nyut-nyut dalam pikiran kita, benar kan? Apalagi lihat mukanya langsung. Oh. Tapi kalau kita dalam Tuhan, saya ingin katakan kita bermurah. Amin. Apalagi di situ kebaikan.
Ya, kebaikan. Perlu enggak kita terus berbuat baik. Orang tidak berbuat baik dengan kita, tetap berbuat baik. Tetap terbuat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang mah wah sulit. Tapi bilang aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita lakukan demikian kita nggak pusing apa yang dia punya respons. Karena ada orang kita mau berbuat baik malah dia minta ampun. Tapi kalau kita dengan Tuhan, sudah kita serahkan aja kepada Tuhan. Amin. Karena aku lakukan untuk Tuhan. Apalagi kesetiaan. Ini loh setia ini loh. Banyak juga yang sulit sekali ya. Kita belajar untuk setia di perkara-perkara kecil, perkara besar dia akan percayakan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Ini penting loh. Ya banyak orang ingin Tuhan ada di dalam hidupnya setiap waktu. Kalau saya susah Tuhan tidak jawab saya dalam 5 menit, saya akan mundur dari dia. Tapi kita sama Tuhan seenaknya saja. Enggak, ini terus terang benar enggak? Seenaknya saja. Kita mau kalau ada pesta lupa sama Tuhan. Kalau lagi butuh cepat-cepat Tuhan berlutut. Pak Sam tolong doakan gitu. Ya. Kesetiaan. Ini kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Kita orang Timur, laki-laki itu pada kasar-kasar. Orang Jawa saya lihat halus-halus, mantap gitu ya. Tapi di dalam kita nggak tahu. Kita kayak orang Batak tuh, ngomong aja suaranya udah keras. Belum ngomong aja sudah sama seperti orang bertengkar gitu. Padahal bukan itu karena kebiasaan kita. Tapi kalau orang yang dalam Tuhan kelembutan yang sejati. Dia lakukan because dia mengikuti Tuhan Yesus. Menghadapi apapun semua, dia selalu lemah lembut. Ya, dan yang terakhir penguasaan diri. Ini yang benar-benar. Tadi saya lagi bikin ini, ada suara bilang begini. Krisis dalam hidup kita itu hanya bisa terlihat bagaimana karakter kita. Ulangi saya, bagaimana karakter penguasaan diri kita hanya terlihat saat krisis itu datang dalam hidup kita. Kalau semua senyum-senyum, semua enak, benar nggak? Kuasain diri di sini, benar kan? Karena tidak ada yang saling ini kan. Coba kalau lagi dengar berita nggak enak, kemarin baru ngubur sekarang ini, kalau kita nggak ada penguasaan diri, sudah bisa emosi, Tuhan di mana engkau? Kita sudah berdoa, benar kan? Kita bisa bilang begitu. Tapi penguasaan diri itu adalah sesuatu dalam keadaan apapun. Tetap kita kuat, teguh, calm, collected, and cool. Amen. 3C. Cool, calm, and collected. Tetap tenang aja dalam semua keadaan. Saudara-saudara, itu saja yang saya rindu sampaikan. Tapi saya ulangi lagi sekali lagi. Kehadiran Tuhan. Itu penting sekali. Lebih penting dari semuanya. Karena membuktikan bahwa kita adalah murid sejati kalau kita mengasihi perintah-perintahnya. Bukan tadi dikatakan, engkau adalah muridku kalau engkau mendengar perintahku. Ya, mulai sekarang tinggalkan yang lain-lain dulu. Kalau kita lagi dengar mau ini sebentar malam ada rugby league. Tapi Roh Kudus bilang, duduk diam baca firman Tuhan, taatlah. Benar-benar ini, karena apa? Kalau kita makin taat, ia makin membukakan rahasia-rahasia dalam hidup kita. Hadir, sadarlah. Sama seperti tadi saya katakan, seorang ibu meskipun kita sibuk dengan pekerjaan di muka bumi ini, tapi kita aware, anak kita ada di kamar sebelah. Dia langsung kita udah tahu. Kalau kita di sini saya hanya anjurkan supaya kita aware bahwa Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Ya, kalau satu orang tinggal di rumah kita dan kita ignore, itu namanya kurang ajar. Benar enggak? Orang datang di rumah kita terus kita masak sendiri, makan sendiri, enggak pusing sendiri. Benar kan? Itu namanya kurang ajar. Tapi kalau ada orang datang di rumah kita, kita bilang, I like to talk to you. I like to share with you. Itu Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam hidup. Ia menolong kita, ia memimpin kita, menuntun kita, menghibur kita.
Bukan itu saja, ia mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Ulangi lagi, dan ia memberikan kita kuasa untuk menang. Itu murid-muridnya. Dan yang terakhir, kita dibentuk karakter Kristus makin jadi sesudah buah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Rindu